Ya, pemirsa kembali di Idea Succession Closing dan kami kembali berbincang bersama dengan Bapak William Hartanto selaku Technical Analyst PT Panin Sekuritas. Pak William, kita lanjutkan kembali Pak. Oke. Ya, tadi sudah dibahas Pak William terkait dengan kekhawatiran dari lonjakan COVID-19. Anda katakan tadi belum berpengaruh signifikan terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan begitu. Nah, kalau kita lihat dari aspek fundamental lainnya Pak William, pemerintah akhirnya memperpanjang PPNBM 100% untuk kendaraan bermotor Pak sampai dengan Agustus mendatang. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini Pak William, terutama dampaknya kepada saham-saham yang ada di sektor otomotif? Di sisi sebab sentimen itu memang sebuah sentimen yang positif ya untuk saham-saham sektor otomotif. Pun mampu meningkatkan daya beli dari masyarakat yang masih perhatikan. Dan artian, walaupun sentimennya positif, namun apakah setelah ini penjualan mobil meningkatkan atau tidak, itu yang masih diperhatikan. Baru kita bisa mengatakan bahwa selama respon, bukti yang bisa diperoleh. Sentimen PPNBM diperpanjang, namun otomotif menurut 1,9%. Jadi kita melihat sentimen ini memang bagus. Langsung terlihat efeknya dalam pendek ya. Ya, proyeksi untuk dari emiten otomotif seperti apa Pak William? Secara teknikal kita melihat emiten otomotif misalnya saham ASI pergerakan dalam area 5.000 sampai dengan 5.800. Di luar dari Astra Pak, bagaimana dengan saham lainnya? Oke, jika kita kecualikan misalnya saham IMAS, kita melihat juga dalam gerakan sideways di area 904 sampai dengan 135. Lalu ada juga saham atau auto ya. Iya. 1.105 sampai dengan 1.000. Keseluruhan pergerakannya masih sideways. Halo Pak William, dengan posisi saat ini kalau kita perhatikan dari pergerakan beberapa saham yang ada di sektor ini di sepanjang hari ini belum terlalu signifikan. Astra justru mengalami tekanan nih Pak di penutupan sesi kedua hari ini. Apakah ini momentum Pak William untuk masuk dengan kalau kita perhatikan dari beberapa sentimen yang berkembang Pak? Lebih ke arah untuk jangka menengah dan jangka panjang ketika saham-saham yang ada di sektor ini seperti ASI hari ini mengalami koreksi di penutupan sesi kedua Pak William. Ya, jadi bisa manfaatkan kesempatan buying weakness, bisa mendapatkan buy untuk saham Astra dengan mengincar support pada 5.025. Support di 5.025. Hari ini ditutup di 5.175 Pak, melemah di 1,90%. Ketika ingin masuk kepada Astra, apakah harus tunggu di level 5.025 pelemahan lanjutannya terlebih dahulu? Atau ada alternatif entry level lain, Pak William? Oke, sebenarnya sih misalkan jika mendekati 5.025, namun adanya satu level support lagi yang mungkin ditekankan yaitu 400. Jadi ada dua entry level ya untuk Astra ini, ya. Di 5.025 dan di 5.100. Baik, dua entry level direkomendasikan untuk Astra 5.025, kemudian juga ada 5.100. Target price-nya Pak William, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah Pak? Untuk target jangka pendek pada 5.800 dan target lanjutan pada 6.000. Kurang jelas Pak untuk target pertama, bisa diulang kembali Pak William? Oke, 1.800. Target keduanya pada 100. Saya ulang kembali Pak William, support pertama ada di 5.600 atau 800 tadi Pak? 800. Oke, target kedua di? 6.240.
Baik, 6.250. Saya akan coba ulang pemirsa dari sisi support untuk Astra Internasional dengan pelemahan yang terjadi saat ini, kemudian juga dengan beberapa sentimen yang berkembang 5.025 dan 5.100. Sementara resistennya 5.800 bahkan menembus ke level 6.250. Selain dari Astra Internasional, kalau kita perhatikan beberapa saham lainnya yang ada di sektor ini, Pak William, ada tidak yang Anda rekomendasikan lagi atau cukup untuk Astra Internasional saja? Saham auto juga bisa jadi pilihan ya, Iya. karena secara teknik yang makanya juga pola bullish dengan neckline 1170 melakukan belian pada harga untuk dengan estimasi target 300. Boleh diulang kembali Pak? Kurang jelas dari posisi angka tadi untuk dari sisi entry terlebih dahulu Pak William. Entry buy 75 atau di closing price hari ini Oke. dengan target 1.300. Dengan target 1.300. Ya, Ya. Ini jangka pendek ya Pak? betul. Baik, jangka menengah Pak William? Pastikan target berikutnya pada 1.500. Baik, selain dari Astra Internasional, yang direkomendasikan untuk saham berbasis otomotif, auto atau Astra Auto Parts juga direkomendasikan pemirsa dari level entry. Saya akan coba review ini untuk entry-nya di 1175 atau posisi dari penutupan sesi kedua hari ini. 1175 menguat di 1,29%, sementara target dari sisi jangka pendek ini bisa menembus ke 1.300, kemudian target untuk jangka menengah ke 1.500. Ada auto, kemudian juga tadi ada Astra Internasional. Selain kedua saham ini, Pak William, ada lagi tidak Pak yang Anda rekomendasikan? Itu saham IMAS ya. Iya. Secara silakan Pak. Direkomendasikan buy dengan harga 960, 985 untuk entry levelnya. Oke. Dan target 1.250. 1.200 sampai dengan 1.240. 50. Oke, 1.250. Ada Astra, ada Auto, IMAS juga direkomendasikan, Ida Mobil Sukses Internasional TBK dengan level entry 960, 985, posisi penutupan hari ini dengan target price dekat di 1.200 sampai dengan 1.250. Pak William, kita akan coba sapa penelpon terlebih dahulu. Pak, halo, dengan siapa di mana? Saya Bambang dari Jakarta Timur. Baik, Pak David, Pak William. Silakan, Pak Bambang. Ya. Mau tanya analisa jangka menengah panjang untuk ICBP dan Unilever. Oke, konsumer ya, Pak? Ya, sudah ambil posisi ICBP di 8.600, Iya. Unilever di 6.500. Baik. Itu saja, Pak? Itu saja, baik. Baik, Ya, terima kasih Pak Bambang yang Ya, ada di sore. Jakarta Timur, ICBP, kemudian juga ada Unilever 8.600, 6.500 maksud kami, ICBP ada di 8.600. Tadi juga sempat kita singgung saham-saham yang direkomendasikan untuk berbasis otomotif di tengah beberapa sentimen yang berkembang, sentimen positif. Sampai sejauh ini ada Astra, IMAS, kemudian juga Auto. Pak William, langsung saja kita jawab pertanyaan Pak Bambang yang ada di Jakarta Timur, Pak. Untuk Unilever terlebih dahulu, sudah ambil posisi di 6.500, Pak William? Untuk Unilever ini di dalam tren menurun ya. Kalau perkiraan saya negatif dari kenaikan PPN. Ya, jadi terlihat di sini aksi jual berlanjut dan untuk yang cukup besar akan berada pada harga jadi mendekati support tersebut mungkin baru untuk FPG. Baik, kurang jelas Pak, bisa diulang kembali level support tadi berapa Pak William? 5.000. 5.000 ya Pak, baik. Ya. Masih ada peluang ke level 5.000-an. Nah, ketika Pak Bambang yang ada di Jakarta Timur berada di level atas Pak, 6.500, kemudian juga Anda katakan sentimennya lebih terdampak kepada rencana pengenaan pajak PPN sembako begitu. Anda rekomendasikan averaging down atau seperti apa Pak? Paling tidak untuk minimalkan kerugian. Di level berapa direkomendasikan Pak William? Oke, ketika mendekati harga estimasi target kita 6.300. Baik,
Bisa diulang kembali Pak, level averaging down yang direkomendasikan? Mendekati harga 5.000 sudah bisa averaging down. Baik, dengan target price tadi? 6.300 sampai dengan 6.000. Baik, strategi investasi untuk Pak Bambang yang ada di Jakarta Timur untuk Unilever nyangkut di 6.500. Masih ada peluang penurunan dari pernyataan Pak William tadi ke 5.000 dan momentum ini untuk minimalkan kerugian yang terjadi bisa direkomendasikan untuk averaging down di ketika mendekati level 5.000-an. Kemudian pertanyaan sama juga untuk ICBP Pak William, sudah ambil posisi di 8.600 Pak. Oke, ICBP juga bisa averaging. Iya. Untuk target dengan pelemahan hingga target harga 8.000. Oke. Bisa melakukan averaging dengan target 9.000. Targetnya 9.000 ya Pak? Ya. Baik, posisi Pak Bambang di Jakarta Timur di CBP di 8.600, penutupan hari ini 8.150, tampaknya kondisinya sama dengan Unilever, nyangkut di level atas, juga direkomendasikan averaging down Pak, ketika memiliki modal begitu, level averaging down yang direkomendasikan di 8.000, targetnya bisa di 9.000. Jawaban untuk Pak Bambang yang ada di Jakarta Timur, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, dari menjawab pertanyaan Pak Bambang yang ada di Jakarta Timur, Pak William, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak William Hartanto untuk perdagangan esok hari. Dari pertambangan batubara ada Adaro. Supportnya di 1150, resistennya di 1350, MDKA supportnya di 2740, resistennya di 3000, BSDE dari properti supportnya 1000, resistennya di 1200, dan MTDL ini supportnya di 1695, resistennya di 1800. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham yang direkomendasikan, atau mungkin Anda bisa menggunakan kamera gadget Anda untuk mengambil gambar 4 saham pilihan direkomendasikan, support dan resisten. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, kita lanjutkan kembali Pak. Halo? Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak William, Adaro, MDKA, BSDE, kemudian juga ada saham MTDL Pak. Analisisnya Pak William sehingga direkomendasikan? Oke, pemilihan saham-saham tersebut diperkirakan secara teknikal aja ya, jadi nggak ada sentimen khusus, di mana saya hanya mengukur BPK yang mungkin menjadi target. Di sini saya mungkin lebih menjagokan saham ada MC penguatan dia tembus sistem cukup besar ya, dan kepada 1350. Ya, baik. Adaro 1150, 1350, MDKA, BSDE, dan MTDL Pak. Singkat saja Pak William. Oke, itu juga kita potensi tren, dan saya melihat peningkatan volume yang mana membuka peluang untuk penguatan ya. Baik, Adaro, MDKA, dan BSDE, dan MTDL saya akan coba sampaikan kembali 4 saham yang direkomendasikan ini dengan pertimbangan pola pergerakan secara teknikal dan range yang masih cukup lebar pemirsa. Adaro 1150, 1350, MDKA di 2740, resisten di 3000, kemudian BSDE di 1000, resistennya di 1200, dan MTDL di 1695, dan resistennya di 1800. Pak William, kita masih punya satu segmen lagi Pak. Di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Pertanyaan nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa telah bersama kami. IDX Assistant Closing akan segera kembali sesaat lagi.